Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alia Zafira dengan NIM D1B1211230. Di sini saya akan membahas materi tentang pengendalian stok obat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi rumah sakit yang diampu oleh Ibu dosen Cikita Inap. Baik, pertama-tama itu perlu diketahui dulu apa sih itu pengendalian stok obat atau pengendalian persediaan obat. Nah, pengendalian persediaan obat itu sendiri merupakan kegiatan untuk menjaga keseimbangan penyimpanan persediaan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyimpan persediaan. Kemudian pengendalian stok obat ini berfungsi untuk membantu pengelolaan perbekalan obat agar jenis dan jumlah persediaan cukup dan dapat menghindari kekosongan serta menumpuknya persediaan. Kemudian manfaat dari pengendalian stok obat itu sendiri yang pertama yaitu melindungi dari kerugian atau mengurangi kemungkinan kekosongan stok. Yang kedua, memungkinkan pembelian jumlah besar. Kemudian yang ketiga, meminimalkan waktu untuk memperoleh obat atau melancarkan proses pelayanan obat. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi transportasi atau tidak terjadi pemesanan berulang yang akan membutuhkan biaya transport lebih. Nah, proses pengendalian persediaan obat sendiri meliputi pengawasan persediaan atau dikenal juga dengan inventory control. Yang tujuannya yaitu agar terjadi keseimbangan persediaan dan permintaan apoteker sendiri sangat bertanggung jawab atas kebijakan penggunaan dan pengecekan secara rutin terhadap persediaan obat di setiap unit atau bagian di rumah sakit. Adapun yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat menjalankan medicine stock control yaitu persediaan pengaman atau persediaan dapar atau biasa juga disebut buffer stock, yaitu mempersiapkan persediaan untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu karena perubahan permintaan atau perubahan pada pengisian kembali. Yang perlu kita perhatikan saat mempersiapkan buffer stock yaitu yang pertama ada frekuensi atau waktu pesanan oleh rumah sakit. Untuk pesanan setiap minggu berarti jumlah sediaan pengaman memperhitungkan pemakaian 1 minggu. Kemudian ada ketersediaan modal dan sarana. Jika modal kuat dapat membuat persediaan pengaman besar. Kemudian ada ketersediaan persediaan di distributor atau PBF. Jika persediaan di PBF sering kosong, ada peluang untuk meningkatkan jumlah stok pengaman. Kemudian besar persediaan yang harus dibangun. Dalam membangun persediaan diperhatikan biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya penyimpanan atau holding cost yang berhubungan langsung dengan jumlah persediaan, antara lain biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal, biaya risiko kerusakan, biaya keuangan, dan biaya pajak persediaan. Kemudian yang kedua ada biaya-biaya pemesanan atau order cost, yang setiap kali suatu bahan atau obat dipesan akan menanggung biaya pemesanan, antara lain biaya telepon, biaya pemrosesan upah, biaya pengepakan dan penimbangan, kemudian biaya pemeriksaan, biaya penerimaan, dan biaya pengiriman ke gudang. Yang ketiga ada biaya penyiapan, di mana biaya yang harus ditanggung oleh pabrik dalam memproduksi suatu komponen apabila bahan-bahan tersebut tidak dibeli tetapi diproduksi sendiri. Seperti biaya-biaya mesin tidak terpakai, persiapan tenaga kerja langsung, penjadwalan, dan ekspedisi. Kemudian yang keempat ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan, di mana biaya ini terjadi apabila persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan atas bahan tersebut, seperti adanya biaya karena pemesanan khusus, biaya kegiatan administrasi, kehilangan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian ada persediaan maksimum dan minimum, di mana ini tuh digunakan sebagai tolak ukur untuk alat pengawasan dan pengendalian dan juga dalam penjadwalan pembelian dengan menentukan interval waktu pemesanan. Yang pertama ada persediaan maksimum, ini tuh dilakukan agar persediaan tidak melebihi suatu batas tertentu. Pesanan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan untuk memenuhi persediaan maksimum yang ditetapkan. Kemudian yang kedua ada persediaan minimum, di mana ini tuh dilakukan agar persediaan yang ada selalu dalam kondisi minimum. Jika jumlah yang terjual menyebabkan persediaan mencapai angka minimal, baru boleh dilakukan pemesanan. Selanjutnya, penyusunan prioritas dan analisis dengan cara Venn dan Pareto atau ABC. Sistem pengendalian yang bisa digunakan, yang pertama itu Venn,
di mana analisis Venn didasarkan atas pengelompokan persediaan dari sudut vital, esensial, dan non-esensial, atau melihat dari pemakaian obat itu sendiri. Yang pertama ada vital, untuk obat-obat yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam proses penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Contohnya, obat untuk penyakit yang dapat menyebabkan kematian atau dengan efek withdrawal, atau apabila dihentikan bisa menimbulkan respon tubuh atau kecanduan yang tinggi. Kemudian ada esensial untuk obat-obatan yang sering digunakan dalam berbagai tindakan kesehatan dan efektif melawan penyakit, tetapi tidak vital untuk penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Kemudian ada non-esensial untuk obat-obatan dengan penyakit yang jarang terjadi ataupun untuk obat-obat yang kemanjurannya masih belum pasti atau masih diragukan. Adapun langkah-langkah untuk menyusun kriteria menentukan Venn itu tidak boleh sama dengan rumah sakit lain. Menyediakan data pola penyakit dan sesuaikan pada standar dan pedoman pengobatan. Lanjut, Pareto atau ABC, Always Control Better. Analisis ini disusun berdasarkan atas penggolongan persediaan yang mempunyai nilai atau harga yang paling banyak. Analisis ini memerlukan perhitungan matematika sederhana dan penyusunan urutan dengan komputer atau short. Berdasarkan persentase harga yang dibayar untuk satu item yang dibeli. Kegunaannya, yang pertama itu produk mana saja yang memberikan kontribusi paling banyak terhadap penjualan, belum tentu obat mahal memberikan kontribusi banyak dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, pengelompokan persediaan atas dasar Pareto juga memberikan kemudahan dalam pengaturan jumlah persediaan. Kemudian yang ketiga, kelompok Pareto juga membantu untuk menghubungkan faktor tingkat kecukupan dengan nilai barang, yang artinya barang-barang yang berharga, mahal, dan terjual banyak haruslah diprioritaskan dalam perhitungan persediaan, pesanan maupun monitoring tingkat persediaannya. Adapun untuk kategorinya, yaitu kategori A, yaitu item-item yang mempunyai nilai presentasi kumulatif sampai 80%. Pada kategori B, yaitu item-item yang mempunyai nilai presentasi kumulatif dari 80,1% sampai 95%. Pada kategori C, yaitu item-item yang mempunyai nilai presentasi kumulatif dari 95,1% sampai 100%. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu susun daftar item yang ada yang berisikan nama persediaan dan identitas, jumlah unit, harga per unit, dan jumlah harga. Kemudian yang kedua, susun urutan semua item dengan menempatkan item yang mempunyai jumlah harga terbesar pada urutan pertama dan seterusnya. Kemudian, menjumlahkan nilai rupiah dari seluruh item menjadi jumlah total. Yang ketiga, menghitung presentasi dari jumlah harga setiap item terhadap jumlah total. Yang terakhir, menjumlahkan presentasi dari item pertama dengan kedua dan seterusnya secara kumulatif, sampai ditemukan jumlah total seluruhnya 100%. Dan yang terakhir, kombinasi Venn dan Pareto. Matrik dijadikan dasar menetapkan prioritas dalam rangka penyesuaian anggaran atau perhatian dalam pengelolaan persediaan. Kemudian barang yang bersifat vital, VA, VB, dan VC merupakan pilihan utama untuk dibeli atau perlu perhatian khusus. Kemudian barang yang non-esensial tetapi menyerap anggaran banyak atau NA diprioritaskan keluar dari daftar belanja. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang pengendalian stok obat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.